Halo, selamat siang. Apa kabar kalian semua, brother? I hope kalian semua baik-baik aja. Kalian semua merasakan luar biasa karena Indonesia butuhkan kalian yang luar biasa dalam kondisi seperti ini. Jangan berhenti berkarya. Apapun yang kalian saat ini pikirkan, selama itu baik dan memungkinkan, lakukan. Oke, ketemu lagi dengan saya Fabio di channel saya Fabio Jokowi New Season yang biasa saya sebut sebagai New Seasons. Oke, saya berharap kabar kalian semua baik-baik aja dan kalian siap untuk menerima apa yang saya akan bagikan siang hari ini. Saya tidak akan berbicara tentang religion, tentang agama dan tentang karakter atau apapun. Siang ini saya akan bicara tentang investasi, khususnya pertanahan. Apa yang akan dibahas, apa yang akan disampaikan setelah ini akan saya sampaikan kepada Anda semua, pada brother-brother, berupa tutorial dan tips yang aman untuk kalian melakukan investasi dalam bidang pertanahan khususnya. Oke, seperti biasa, sebelum saya melakukan menjelaskan kepada Anda tentang pertanahan, saya harus menyanyikan satu lagu buat Anda. Lagu ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas siang hari ini. Lagu ini lebih kepada ingin mengatakan bahwa mungkin ada beberapa di antara brother-brother yang mengalami kehilangan orang yang dicintainya, entah putus atau harus dipisahkan oleh maut. Dari dalam kehilangan itu akhirnya kita ngerti tentang arti orang yang hilang dari kita itu. Semoga lagu ini bisa menginspirasi kalian, dalam artian kalian tidak merasa sendiri bahwa kehilangan itu dirasakan oleh semua orang dan ada yang bisa move on. Jadi seharusnya kalian bisa melakukan, karena masa depan itu harus dijelang dengan semangat, sehingga sukses yang dari Tuhan itu akan membuat kita maju dan sukses selalu. Oke? Belibet jadi ngomongnya ya. Kalau sudah ngomong masalah Tuhan itu saya agak belibet. Oke, saya akan nyanyikan lagu. Judulnya adalah Kehilangan. Kehilangan ini adalah lagu yang saya tulis sendiri. Ini gitarnya juga lagi putus satu, sesuai dengan sesuai dengan konten ini. Saya menyatakan bahwa konten ini adalah konten yang sangat sederhana. Saya merekam dengan sebuah handphone tanpa mic, dan kebetulan hari ini gitar saya putus, tapi saya harus menyampaikan sebuah konten. Dalam sebuah konten, mudah-mudahan dalam kesederhanaan ini mampu membantu kalian semua ya guys, ya brother, dan menginspirasi kalian untuk terus bergerak walaupun kalian mungkin tidak mempunyai apa-apa. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan. Niscaya Tuhan berkati. Ku dapati hari baru tanpa sapa darimu, takkan ku rasakan lagi senyum dan ciumanmu. Ku jalani hariku tanpa kabar darimu, tak bisa ku tunggu lagi bertemu dan memelukmu. Ku dapati hari baru tanpa sapa darimu, takkan ku rasakan lagi
dirimu, menyadarkanku arti dirimu. Tak bisa ku bayangkan habiskan waktuku tanpa hadirmu untukku. Ku bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Kehilanganku akan dirimu, menyadarkanku arti dirimu. Tak bisa ku bayangkan habiskan takdirku tanpa kamu di sisiku. Ku bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Kehilanganku akan dirimu, menyadarkanku arti dirimu. Tak bisa ku bayangkan habiskan takdirku tanpa kamu di sisiku. Ku bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Saya sambil baca lagi, saya tempel karena memang lagu saya tulis sendiri, cuman saya sering lupa dengan apa yang pernah saya tulis. Dan ini adalah percobaan kedua, karena tadi sebenarnya sudah mau record, tapi karena saya lupa nadanya, jadi saya harus mengulang. Nah, akhirnya saya bisa menyanyikan lagu ini. Oke, tiba saatnya kita akan bicara masalah pertanyaan. Sekali lagi, saya tidak akan bicara tentang hukum, tentang peraturan, tapi saya akan bicara tentang tutorial atau tips
praktis bagaimana kita investasi aman dalam pertanahan, dalam aset tanah. Oke. Saya akan bagi dua hal. Yang pertama adalah jika saya adalah individu, jika saya adalah orang per orang, dan saya ingin investasi, entah itu tanah, maaf, entah itu dalam bentuk rumah. Oke, Pak, bagaimana cara kita mau transaksi? Oke, secara umum kita pada waktu kita transaksi yang kita persiapkan kalau kita perorangan adalah satu, kalian harus mendapat sumber yang benar dan bertanggung jawab. Sumber ini berbicara tentang bisa saja developernya, atau bisa juga maklarnya, agentnya, agent propertinya. Saya garis bawahi bahwa siapapun yang menawarkan properti itu kepada Anda, pastikan bahwa mereka adalah orang yang baik, orang yang benar, yang punya track record yang jelas. Oke? Karena bicara masalah properti itu biasanya bicara tentang nilai yang cukup besar pada waktu orang itu akan membeli properti tersebut. Apalagi jika properti tersebut adalah properti awal atau properti pertama bagi orang tersebut, maka itu bukan nilai yang cukup besar, bukan nilai yang kecil untuk orang tersebut. Bahkan banyak yang mereka melakukan KPR. Oke, yang paling aman adalah KPR. Yes. Tapi hari-hari ini banyak juga KPR itu tidak aman. Saya punya klien dan ada 2-3 klien yang datang ke saya tentang developer yang tak benar. Ya, kita harus berhati-hati tentang itu semua. Kita harus cermat. Oke, kembali lagi. Pada waktu kita sudah ketemu orang yang bisa kita percaya dan benar, dan punya track record yang jelas, mulai Anda harus tanyakan lokasinya di mana. Oke, lokasi itu berpengaruh kepada yang namanya harga jual nantinya. Lalu berpengaruh kepada apakah aman lokasi tersebut. Banyak, saya beri contoh, banyak developer itu membangun, kalau saya bicara developer itu bisa perumahan, bisa apartemen, ya, bisa ya rumah atau apartemen, itu bangunan atau yang proyek yang mereka bangun tidak di dalam posisi hak atas tanah yang aman, ya. Walaupun sebenarnya secara peraturan harus aman, peraturannya jelas sekali, cuman banyak sekali peraturan ini akhirnya menjadi seperti macam ompong, tidak dimanfaatkan. Saya nggak tahu kenapa. Itu yang benar-benar lagi kami lawan, dari grup kami lawan tentang penerapan yang seharusnya. Nah, kalian harus paham bahwa lokasi itu penting, karena lokasi itu bisa saja tidak aman untuk kalian, karena kalian sudah paham lah, ada beberapa proyek besar baik di Surabaya, Jakarta yang hari-hari ini jadi mangkrak, dan banyak developer yang mangkrak, bukan karena ya karena mereka nakal, bukan karena apa-apa, karena mereka nakal atau karena mereka tidak paham. Saya rasa kalau tidak paham ini kecil ya, tapi mereka nakal lebih besar. Jadi kalian harus punya, sekali lagi kalian harus tahu developer, agent atau maklar yang jelas, benar, dan punya track record yang baik. Tips yang kedua adalah kalau kalian memang bisa dengan cara KPR itu lebih aman. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak aman-aman juga. Kalian harus pandai-pandai. Dalam proses KPR itu ada proses yang harus kalian perhatikan. Bagaimana developer terus memberikan sertifikat apa itu namanya,
tabuknya itu sertifikat induk, lalu harus dipecah dan lain-lain. Lalu kalau KPR itu harus notarial atau tidak notarial tergantung banknya. Dan pilihlah bank yang terpercaya. Jangan bank yang ya bank cuman bank yang berani ambil resiko. Ya kecuali kita memang mungkin nama kita kena call dari BI karena ada kesusahan membayar, ya bisa saja. Tapi untuk menghindari itu mungkin kalian lebih baik bisa mencari developer. Sekarang ada beberapa developer yang bisa melakukan angsuran langsung kepada developernya tanpa memperdulikan peringkat call kalian di BI. Ada beberapa developer, coba kalian cari. Nah, begitu kalian sudah dengan KPR itu lebih aman, karena kalian seolah-olah, kalau KPR itu kalian seolah-olah mempunyai legal sendiri, yaitu bank yang akan memeriksa dokumen-dokumen kalian, mulai dari IMB, mulai dari izin-izinnya yang ada, mulai dari benar atau tidaknya sertifikat yang akan Anda gunakan sebagai rumah. Nah, apakah Anda beli rumah itu sekalian mau Anda sekalian buat untuk bisnis? Nah, Anda bisa lihat di sana. Lalu apakah lokasi itu termasuk lokasi yang diperbolehkan untuk dibangun rumah? Itu akan dicek semua oleh bank sebelum bank melakukan pembayaran kepada Anda dan kepada developer. Lalu kalau perorangan itu lebih mudah, ya, lebih aman. Ya, yang penting kita pahami. Lalu jangan sungkan untuk bertanya kepada notaris atau kepada PPAT atau kepada bank. Saya selalu mendapati orang-orang yang merasa bahwa saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sehingga pada waktu saya disuruh ini, ya saya begini, saya disuruh begitu, ya saya begitu. Saya bilang, jangan takut kalian dianggap bodoh. Jangan takut kalian dianggap tidak tahu. Kalau memang kalian tidak tahu atau kalian kurang mengerti, kalian harus tanya, kenapa Pak kok seperti ini? Karena buat saya gini, buat saya hukum itu adalah sebuah hal yang logika sekali gitu. Hukum itu sangat logika, karena hukum itu dibuat dengan logika, bukan dengan supranatural. Jadi jika secara logika saja sudah tidak masuk, ruwetnya itu sudah tidak masuk akal, harusnya secara hukum juga tidak masuk akal. Cuma tinggal, ya memang itu kemungkinan besar seperti itu. Tapi bisa saja memang hukum mengatur lain, karena ada pertimbangan dari hal yang lain. Oke? Kalau memang kalian bisa, lalu yang ketiga, kalau memang kalian bisa mencari notaris sendiri atau PPAT sendiri, lebih baik kalian pakai notaris atau PPAT sendiri, supaya kalian benar-benar punya legal. Kalau kalian pakai notaris dan PPAT sendiri, kalian punya dua legal, ada dari bank dan dari notaris dan atau PPAT. Itu akan lebih meminimalisasi diri kalian untuk terkena tipu, dan itu akan sangat membantu sekali untuk kalian. Kalau orang yang sudah expert atau orang yang sudah katam ya dalam hal pertanahan, kami sudah paham sekali proses ini. Pada waktu kami ditawarkan di awal aja kami sudah paham project ini masalah atau tidak. Hanya dengan beberapa pertanyaan, dengan beberapa perkataan, dengan pancingan beberapa gestur, kami sudah bisa menilai bahwa ini ada yang nggak beres, seperti itu. Tapi untuk kalian baru, saya berikan tips ini, karena kalian mungkin awam ya dengan hukum, karena kalian tidak tahu tentang hukum, kalian tidak mau tahu bahkan tentang hukum, kalian cuma mau tahu kalian bisa memiliki rumah. Dan ini menjadi celah buat orang-orang nakal yang akan memakai uang Anda menjadi tidak bertanggung jawab. Banyak sekali. Bahkan ada satu perusahaan developer besar di kota ini yang sampai hari ini saya syuting ini, user mereka yang beli rumah di dalam cluster mereka tidak tahu
Kalau tanahnya mereka itu adalah tanah hijau, tanah yang mereka beli itu adalah tanah HPL atau bukan tanah milik atau milik developer, tapi milik pemerintah, milik instansi tertentu, dan di dalam jangka waktu tertentu HGB mereka tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa terpindah milik. Can you imagine kalau kita tidak benar-benar paham tentang itu? Kalau kalian tidak paham, ada baiknya kalian, buat saya, jika kalian tidak paham, ada baiknya kalian minta bantuan dari orang-orang yang memang mengerti hal tersebut. Mungkin karena biasanya kalau kita jual beli tanah atau rumah perorangan, itu kan biasanya memang notaris dari developer ya. Mungkin kita bisa bawa teman kita yang notaris untuk menjadi lawan tanding ya, dan tanda kutip lawan tanding, bukan untuk pintar memintari, tidak, tapi lawan tanding supaya kita ini tidak dibodohin. Ya memang spend money more ya, kita membayar lebih, tapi lebih baik kita membayar lebih mungkin tidak besar daripada kita tertipu dengan nilai yang cukup besar. Kalau saran saya adalah seperti itu. Dan perhatikan, memang benar-benar perhatikan kalau perorangan ini, sharing tentang hukumnya. Kalau kalian bingung mau ketemu dengan siapa, kalian bisa hubungin kami. Ada nomor telepon di keterangan di bawah di YouTube ini, ada Instagram yang bisa kalian hubungi. Kalian bisa konsultasi dengan kami, kalian bisa dengan orang yang Anda percaya. Oke, itu yang perorangan. Cukup membingungkan sebenarnya masalah pertanahan ini, karena hukum ini tidak bisa ngomong benar salah antara misalnya ada saya dengan satu orang. Saya tidak bisa ngomong saya benar dan dia pun saya tidak bisa bicara bahwa dia salah gitu. Atau sebaliknya, tidak bisa. Karena di luar pidana, di pidana sekalipun, di dalam hal pidana sekalipun, semua itu adalah asas praduga tak bersalah. Dan yang berhak memutuskan saya benar atau dia benar adalah hakim, bukan saya. Jadi begitu kalian kena masalah tanah, ini bukan masalah yang simpel, okay? Begitu banyak masalah tanah, dan saya mendapati begitu banyak masalah tanah, baik orang melawan orang atau orang lawan perusahaan. Begitu banyak, sangat banyak, dan itu sangat menyita perasaan mereka, menyita keuangan mereka, menyita waktu mereka, emosi mereka. Bahkan ada yang sampai banting-banting, ada yang sampai hampir membunuh, ada yang sampai berani membentak-bentak wakil rakyat hanya gara-gara masalah tanah. Ada yang sampai memaki presiden karena masalah tanah, karena tanah ini cukup kompleks. Dan saya harus berkata bahwa kalian harus berhati-hati, sangat berhati-hati dalam masalah tanah. Jangan sok pintar, jangan merasa bisa. Oh, ada perjanjian. Pak Brother ngerti nggak? Kalau perjanjian itu nanti akan saya bahas perjanjian di topik berikutnya. Mungkin suatu saat saya akan bahas tentang perjanjian. Perjanjian itu tidak sesimpel itu, brother. Oh, dia menyalahi perjanjian, berarti saya bisa eksekusi. Oh no, kalian tidak bisa melakukan semudah itu, brother. Yang berhak menyatakan salah dengan perjanjian itu adalah hakim, kecuali para pihak bisa menerima tanpa hakim. Tapi kalau orang sudah sengketa, jarang sekali, apalagi itu sudah berkaitan dengan uang dan harga diri, jarang sekali mereka mau mengakui kesalahan. Yang namanya sengketa itu pasti bukan karena yang satu merasa benar lalu yang lain merasa salah. Kalau terjadi keadaan seperti itu, tidak akan ada sengketa, brother. Sengketa terjadi karena apa? Saya merasa benar dan dia merasa benar. Dan itu harus diputuskan di sebuah persidangan. Dan itu akan memakan waktu yang panjang, menghabiskan uang yang banyak, dan mental, terutama mental. Oke, itu kalau perorangan dengan segala serba-serbinya mungkin saya bisa jelaskan berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Oke. Bagaimana kalau perusahaan? Nah, ini guys, ini yang cukup wow. Kalau kalian punya kenalan pejabat di atas, itu lebih baik.
buat saya, sehingga resiko kalian untuk salah membeli itu kecil. Tapi jika kalian tidak punya dan saya harus bekerja, ya coba pakai tips ini. Mungkin kalian bisa catat. Ini saya pernah pakai, ini pernah saya gunakan di dalam saya bekerja beberapa waktu yang lalu sampai hari ini. Yang pertama, tetap kalian harus mencari yang namanya makelar atau agent atau developer atau apapun yang menjual kepada kalian. Kalian harus tahu bahwa orang itu adalah benar, orang itu track recordnya baik dan bisa dipercaya. Karena kalau perusahaan membeli sebuah lahan, itu pasti nilainya tinggi sekali, guys, brother. Nilainya nggak main-main itu biasanya, sangat nggak main-main. Dan kadang-kadang kita yang memutuskan untuk iya dan tidak pun sedikit jiper ya dengan apa yang akan kita putuskan, karena itu mempertaruhkan nilai yang cukup besar ya. So, apa yang harus kita lakukan? Satu, itu tadi, maklarnya harus benar. Apakah boleh pakai maklar? Tidak ada hukum yang melarang maklar, brother. Itu pekerjaan juga. Apakah maklar semua jahat? Tidak. Saya jawab tidak. Saya bertemu dengan maklar-maklar yang baik. Saya pakai bahasa maklar ya, karena maklar ini kan konotasinya negatif, padahal tidak, seharusnya tidak. Karena banyak maklar-maklar yang baik, banyak pula agent-agent properti yang tidak baik. Nah, kalau agent properti kan kesannya baik ya, padahal sama sebenarnya, cuman baiknya orang itu kan tergantung orangnya, bukan tergantung sebutannya. Banyak maklar yang lebih baik daripada agent properti, dan agent properti yang lebih baik dari maklar pun banyak. Jadi tidak bisa menjadi sebuah patokan. Kalian harus dapatkan orang yang tepat, dan kalian harus periksa. Walaupun itu orang yang tepat, secara orang hukum kita tidak boleh percaya kalau orang itu tepat. Sekali lagi, di dalam hukum kita tidak boleh percaya bahwa walaupun orang itu tepat, kita tidak boleh percaya kalau orang itu adalah tepat. Kita harus tetap menaruh hal curiga itu di awal. Curiga, nggak apa-apa. Curiga yang berlebihan buat saya itu oke. Kalau orang menjual kepada kita dan dia tidak telaten dengan kita, dengan segala kecurigaan kita, saya rasa itu ada satu hal yang tidak baik dari orang itu yang orang itu sampaikan kepada kita. Mungkin produknya itu nggak baik. Karena menurut saya adalah sebuah hal yang wajar jika kamu mengeluarkan uang yang dengan jumlah yang super besar, orang itu menjadi cerewet. Itu sangat wajar. Sekali lagi ya saya sampaikan, orang yang kamu mengeluarkan uang dengan sangat banyak, walaupun hartanya banyak, dan dia mau mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk investasi, adalah hal yang sangat wajar kalau dia menjadi orang yang tiba-tiba paling cerewet sedunia. Itu wajar, guys, brother, sangat wajar. Jadi kalau misalnya ada makelar atau agent yang merasa bahwa oh bosmu cerewet, kamu kok cerewet, yakinlah kalian harus cek bahwa mungkin barang itu tidak baik. Itu adalah gestur pertama yang saya bisa ajarkan, tips pertama yang saya bisa ajarkan sama Anda. Kedua, apa yang kalian perlu cek? Satu, peruntukan daerahnya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang brother inginkan? Kalau belum sesuai dengan, kalau ingin mengecek, cek ke pemerintahnya memang mengurusnya. Apakah benar di sana boleh dibangun properti? Apakah boleh di sana dibangun perumahan? Atau boleh dibangun pabrik atau ruko, kantor atau apapun, serah. Atau jangan-jangan tanah itu tanah wakaf, atau jangan-jangan tanah itu TKD, atau jangan-jangan tanah itu fasum yang dijual orang pada Anda. Kalau tanah-tanah ini tanah-tanah fasum, TKD dan lain-lain, percayalah brother, sampai kesudahan dunia ini sampai kesudahan dunia ini mungkin tidak akan ada jalan keluar, karena susah untuk mengurus itu semua. Bukan susah, hampir tidak mungkin ya, karena itu milik negara dan milik Tuhan. Dan wah, itu kalau saya jelaskan bisa harian dan menjadi sebuah seminar yang panjang. Tapi saya harus cek itu semua, karena sangat penting untuk mengecek itu semua.
Dan setelah itu kalian, yang kedua, kalian harus tahu bahwa apakah fasilitas alam yang ada di sekitar situ tuh memang oke buat project kalian. Tiga, harganya oke nggak? Oh, saya mau beli harga mahal. Oke. Harga mahal tidak mahal itu relatif, perhitungan dari setiap perusahaan bisa berbeda-beda ya. Nutup atau tidak nutup, nutup atau tidak nutup, untung atau rugi, semua itu adalah hitungan dari perusahaan. Kalau menurut saya sih harga tanah tidak pernah turun. Tapi kalau kita bisa beli murah, ngapain kita beli mahal? Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu juga kalau tanah itu dalam jumlah besar, 1 hektar ke atas, dan itu harus membebaskan lebih dari 10 pemilik tanah, kalian juga harus perhatikan tim pembebasan tanah kalian. Kalian juga harus memperhatikan bagaimana cara pembebasannya. Maksudnya begini, misalnya kalau itu ada 10 orang, kalau yang kalian bebaskan, yang dijual ke kalian dulu adalah yang bagian belakang, habislah kalian. Kalian harus tahu bahwa dari 10 orang, misalnya kita bicara 10 orang ya, dari 10 orang, mana dulu yang harus kalian dapatkan, mana dulu yang kalian harus beli. Jangan sembarangan. Oh iya, aku punya 5 belakang, 5 depan. Oke, punya 5 depan, 5 belakang, bisa katakan seperti itu. 5 depan, 5 belakang ini posisinya pun seperti apa? Paham ya? Lebih baik ngumpul. Pecah satu-satu itu hanya untuk supaya tidak ada orang lain yang masuk ke dalam lokasi. Bagaimana untuk, karena ini akan berkaitan dengan harga dan lain-lain. Mungkin ini agak berat ya, tapi saya sampaikan ini adalah tips. Jadi kalian harus perhatikan yang kalian bebaskan itu yang mana duluan, supaya harganya nggak naik, supaya seperti ini, seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah tetap kalian harus menentukan notaris. Kalau kalian sebagai pembeli, kalian harus membawa notaris kalian sendiri. Jangan pakai notaris dari penjual, supaya kalian safety. Alasannya adalah, kalau tanya kenapa harus pakai notaris, alasannya adalah kalian mengeluarkan jumlah yang cukup fantastis, sehingga kalian memerlukan benar-benar perlindungan yang khusus, yang tidak bisa orang yang tidak Anda kenal, dan itu yang membantu Anda, nggak bisa. Harus orang yang kalian kenal baik dan orang yang benar-benar loyal pada Anda, sehingga itu akan membantu kalian lebih safety untuk mengeluarkan uang besar. Oke? Lalu yang berikutnya adalah kalian benar-benar harus buka telinga, buka mata. Datanglah sewaktu-waktu tanpa diketahui orang, tanpa orang harus tahu kalian datang ke lokasi, dan mulai himpun informasi di bawah tentang sejarah dari tanah ini, atau tentang ada permasalahan apa dengan tanah ini, apakah masyarakat di daerah sana setuju dengan pembangunan yang akan Anda lakukan. Kalian cek semua. Ingat, tidak selamanya uang bisa membayar. Banyak sekarang proyek-proyek mangkrak. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui permasalahan yang ada di lahan tersebut. Murah, tidak ada masalah, semua beres. Tapi masyarakat tidak mau ada pabrik di sana, misalnya. Atau masyarakat tidak mau sungainya tercemari. Atau masyarakat tidak mau kalau itu terjadi, kalau ada perumahan, masyarakat pengen situ pabrik supaya masyarakat bisa kerja. Kalau perumahan tidak bisa kerja, tapi ya, lahan hilang. Banyak masalah yang harus kalian perhatikan. Dan itu kalian membutuhkan ketelitian, membutuhkan intelijensi, membutuhkan daya tangkap dan daya berpikir lebih memang untuk itu, memperhatikan gestur. Datang ke BPN, datang ke kepala desa atau ke lurahan, tokoh masyarakat, bergaul sama mereka, himpun semua banyak. Jangan remehkan permasalahan. Permasalahan tanah itu kan menghabiskan banyak dana. Pasal demi pasal pidana, kalau saya jelaskan, bisa dimasukkan secara gila-gilaan. Apalagi sekarang ada kelas Polres, ada Polda,
sudah masuk Polres, masuk Polda, dari Polda masuk Polres, wah itu akan membuat kita bingung dan akhirnya membuat kita tidak bisa memanfaatkan apa yang kita beli. Jadi perhatikan benar-benar masalah itu. Apakah kalian sanggup untuk mengatasi masalah itu atau hitungannya itu cukup untuk kalian mengatasi masalah tersebut, oke? Karena yang menjadi masalah adalah jika kalian sudah beli sertifikat itu tidak bisa turun, kalian tidak bisa membangun. Karena salah satu syarat untuk pembangunan adalah adanya IMB. Bayangkan, kalian tidak bisa mensertifikatkan, kalian tidak bisa bayar pajak, kalian tidak bisa melakukan AJB. Bagaimana bisa keluar IMB? Bisa nangkep ya? Sehingga itu yang menjadi penting dalam kalian jual beli tanah. Beli tanah, maaf. Jadi kalian perhatikan benar-benar. Lalu berikutnya adalah bagaimana kota yang dimana Anda akan beli tanah tersebut, masyarakat mulai dari desa, kecamatan, lingkungan sekitar sampai kotanya, apakah memang berpihak pada investasi. Harus perhatikan ini, lokasinya apakah jauh dari jalannya jauh, jalannya besar atau bagaimana, truk kalian bagaimana, wah ya. Kalian harus perhatikan benar-benar. Pak, kok orang Surabaya bilang kok bulat? Sangat bulat, saudara. Brother, kita ngomong masalah tanah itu efeknya banyak sekali. Banyak kan? Kalian harus benar-benar pikir itu very detail. Tidak bisa hanya pikir beli tanah selesai dapat untung. No. Saya bilang tidak bisa seperti itu. Tanah itu sangat detail. Dan saya tahu ada beberapa banyak tanah di sekitar kita ini jadi masalah. Hanya karena apa? Ketidakdetailan dari kita. Lalu apalagi ya setelah itu? Lalu begitu kita sudah beli tanah, cepat urus izinnya. Cepat urus izin. Dalam di beberapa kota dan kabupaten ada yang perizinan itu sangat dibantu sekali. Tapi oknum itu selalu ada ya, oknum yang mempersulit, oknum yang bilang begini, begitu terus ada. Tapi nikmati aja. Nikmati seni untuk mengurus perizinan itu. Niscaya kalian bisa lebih paham bagaimana liku-likunya. Oke. Lalu itu yang perlu saya sampaikan dalam jual beli tanah. Nah, Pak, bagaimana kalau tanah? Apakah kalau kita jual beli tanah itu harus dalam kondisi sertifikat atau belum sertifikat? Tergantung. Kalau saya sih memang paling enak adalah sertifikat, tapi kalau sertifikat itu pasti harganya mahal, bos. Pasti mahal. Saya pasti mahal. Kalau perusahaan itu kan biasanya inginnya kan murah ya, murah dan aman. Ya biasanya memang belum sertifikat. Nah kalau kalian tanya sama saya apakah surat tanah yang belum bersertifikat itu sah secara hukum, ini panjang ceritanya, oke? Bisa menjadi tidak sah dan bisa menjadi sah. Nah ini panjang, saya tidak akan bahas ini sekarang. Tapi kalau saya bilang apakah bisa diperjualbelikan, saya bilang bisa. Karena apa? Karena ada hak perdata. Kalau Anda sekarang tanya hak perdatanya seperti apa, panjang, saya akan menjelaskan itu akan sangat panjang. Tapi kalau kalian misalnya, kalau misalnya mengalami ada masalah dan brother bingung dan brother tidak punya orang yang bisa dihubungi, ya brother bisa hubungi kita, kami. Nanti akan kami bantu, kami akan pecahkan untuk kebaikan brother semua. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Banyak hal memang ini secara tips secara umum ya, saya sampaikan tips secara umum dan mungkin pandangan-pandangan yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pegangan, tips simple, praktis. Tidak bicara masalah hukumnya, tapi saya bicara masalah teknisnya bagaimana. Semoga bisa menolong brother-brother. Semoga cara saya ngomong pun tidak terlalu cepat. Misalnya terlalu cepat sekalipun brother bisa rewind lagi YouTube ini supaya brother bisa mengikutinya dengan baik.
Kalau brother pun bingung dan ingin penjelasan lebih detail, brother bisa telepon kami, bisa WhatsApp kami, ada nomornya di YouTube ini, atau brother bisa hubungi Instagram yang ada di dalam YouTube ini. Semoga kita semua jadi paham, karena masalah tanah ini buat saya adalah konsentrasi yang sangat penuh. Karena masalah tanah ini banyak orang akhirnya bisa mati karena masalah tanah. Orang bisa stres masalah tanah. Perusahaan bisa bangkrut karena masalah tanah. Perusahaan bisa berkelahi karena masalah tanah. Manusia bisa berkelahi karena masalah tanah. Sehingga masalah tanah itu very urgent. Dan kalian harus paham. Kalau tidak paham, hubungi orang-orang yang paham atau hubungi kami. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, guys, brother semua. Semoga konten ini bisa memberikan pandangan dan kemerdekaan dalam cara Anda berpikir dan mengorek mengorek Anda supaya Anda bisa ingin lebih tahu, supaya mungkin Anda sedang dalam kesulitan pertanahan, ya. Mungkin ini jadi jawaban buat Anda. Semoga saya berharap konten-konten dari kami menjadi sebuah jawaban yang membuat Anda lega, membuat Anda merdeka, dan Anda bisa bergerak lebih leluasa. Thank you buat siang hari ini. Buat hari ini, saya syutingnya siang, jadi saya ngomong siang hari ini. Tapi selamat malam, selamat pagi, selamat tengah malam, selamat sore, selamatnya setiap saat. Thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau ada yang ingin Anda bahas, saya bahas. Anda bisa tulis di komen. Kalau Anda tidak paham atau kalian punya nasihat buat saya supaya konten ini lebih baik, kalian bisa tulis di komen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di konten berikutnya yang lebih bermanfaat. Saya Fabio. Saya akan nyanyikan lagu yang tadi sebelum saya tutup. Kehilanganku akan dirimu, menyadarkanku arti dirimu. Tak bisa ku bayangkan habiskan waktuku tanpa hadirmu untukku. Ku bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Tuhan lebih sayang kamu, walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Walaupun Tuhan tahu aku tak mungkin bisa tanpa kamu. Sampai jumpa. Tetap semangat. God bless you all. Musician pamit.